mengulanginya lagi. Terima kasih bidadarinya, ayah. Kembali kasih malaikat pelindungnya bunda dan anak-anak. Aku senyum lalu mengangguk dan benar-benar harus mengikhlaskan ia lepas dariku malam ini. Bahkan di malam-malam berikutnya hingga kami melewati masa idahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang bidadari pun melepaskanku. Namun dengan cara berjalan mundur tanpa melepaskan tatapannya dariku hingga berhenti di depan pintu kamar Dinda. Dia sempat melambaikan tangan kepadaku. Kubalas dengan anggukan, kemudian dia masuk di pintu kamar pun pada akhirnya tertutup rapat dan ditandai suara yang mengunci. Barulah aku menghela nafas lega. Setidaknya aku bisa bertahan. Selamat buat Om Monolog menikmati kentang berkilo-kilo malam ini. Hohoho. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahunan belakangan ini, aku bisa tertidur nyenyak dan bahkan durasi dari setelah mulai kupejamkan mata. Tak lebih semenit, aku sudah nyenyak dalam nikmatnya tidur yang benar-benar tidur. Subuhnya ketika azan subuh menggema, kami semua terbangun kemudian menunaikannya secara berjamaah di musola, minus Aska. Setelah sholat berjamaah, ku izin kepadanya untuk beberapa puluh menit berdiam diri di musola, sedangkan kekasihku izin untuk kembali ke kamar bersama Aini dan Alisa. Setengah jam lebih, aku berada di musola, bersikir, kemudian dilanjutkan mengajak berbicara penciptaku sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasihku atas apa yang diberikan kepadaku sejak semalam, bahkan hari ini, serta harapan besar agar tak lagi memisahkan kami. Maka kulihat jam di dinding musola, waktu sudah menunjukkan jam 5:20 menitan. Maka kuputuskan untuk mengawali aktivitas pagiku dengan berolahraga. Butuh tambahan energi kawan buat menambah ekstra kerjaku untuk membiayai lebih lagi semua keluargaku. Dan ya, kejadiannya adalah kejadian yang sekarang setelah kurasa cukup, setelah kurasa keringat sudah benar-benar membasahiku, pun setelah kulihat jam sudah menunjukkan pukul 7:04. Maka ku hentikan kegiatanku ini di ruangan gym. Keluar dari ruangan gym dengan mengenakan kaos oblongku yang sudah sepenuhnya basah. Masih bercelana pendek berbahan karet mengaitkan handuk kecil di leher, aku melangkah melewati kolam renang menuju ke dalam. Lebih tepatnya di ruang makan untuk sekedar membasuh tenggorokanku. Karena selalu aku sarapan setelah membakar kaloriku pagi ini. Setelah aku mandi dan bersiap kantor, ketika tiba di pintu masuk ruang makan keluarga yang terbuat dari kaca, aku berhenti. Menatap sosok wanita terkasih sedang sibuk di sana, menemani Bi Ija yang sama sibuknya dengannya. Aku senyum. Senyum penuh kebahagiaan karena pemandangan yang kulihat pagi ini adalah pemandangan yang terbaik yang pernah kulihat. Setelah itu, aku melangkah masuk dan kedua wanita yang tengah sibuk dan masih membelakangiku awalnya menoleh bersamaan ke arahku. Pagi, aku menyapa. Bidadariku memang tak menutup nikab di wajahnya, cuma kerudung di kepalanya sudah terpasang. Mandi dulu baru sarapan dan ujar Bi Ija. Iya, keringatnya banyak banget, itu kekasihku. Dan dia sepertinya sudah mandi, segar dan mempesona banget. Aku hanya mengangguk kemudian masuk lebih dalam dan mengambil gelas, menuangkan air di dispenser. Setelah membasahi tenggorokan, aku mendekat ke sang bidadari. Iya ya, sana mandi dulu, protesnya. Sedangkan Bi Ija hanya senyum-senyum melihat kelakuanku. Anak-anak belum bangun? Tanyaku di saat melangkah menuju ke pintu. Udah, lagi pada di atas nungguin kakaknya berpakaian. Udah pada mandi, hanya kakaknya doang. Mereka pada mau berenang. Jadi ya udah, sekalian aja antar mandinya habis renang. Aku menghentikan langkah di pintu, menoleh dan melempar senyum. Setelahnya, aku pun berpamitan untuk kembali ke kamar buat mandi dan berpakaian. Sudah tak mampu menampung 4 orang, ujarku ketika beranjak. Aku bersamanya naik ke lantai 3, kemudian menyempatkan membuka kamar Alisa. Kami menatap ke arah tempat tidur di mana putra dan putri-putriku sudah tertidur dengan nyenyak. Kami berdiri bersisian, dan secara perlahan tanganku kembali digenggam. Bukan hanya itu saja, kepala sang bidadari mulai bersandar di bahuku, menatap bersamaan
ke arah anak-anak tertidur. Terima kasih ayah, sekali lagi terima kasih karena sudah menerima kami kembali ke sini. Aku hanya menggenggam tangannya, aku menoleh dan dia mendongak menatap sepasang bola mata tuanku ini. Put, ya ayah, jangan seperti itu. Ayah tak sanggup untuk menahannya jika kamu bersikap seperti ini. Dia senyum. Maafkan Put. Aku membalas senyumannya. Ya udah, biarkan mereka bertiga beristirahat. Kamu mau tidur di kamar Dinda saja, biar dekatan sama anak-anak. Dia menatapku. Kututup sementara pintu kamar anak-anak, kemudian menyentuh pundaknya, merubah posisinya dari samping ke tepat di hadapanku. Kami bertatapan. Kami bergenggaman sangat erat. Ya sudah, itu kamar Dinda. Kamu tidurnya di situ aja. Dia mengangguk, masih tetap menatapku. Kutatap sepasang bola mata kecoklatan yang meneduhkan ini, sembari menahan segala rasa yang kini mengganggu di dalam sana. Lama kami bertatapan. Lalu, ia bergumam pelan, ekspresinya, sikapnya. Aku amat sangat kusadari dengan apa yang terjadi pada kekasihku ini, dengan apa yang diinginkannya. Jangan Put, ayah belum ingin. Kumohon jangan ya, sayangku. Ayah nggak mau. Bunda dulu. Rupanya aku gagal menghentikannya. Aku bahkan sampai menarik nafas dalam-dalam untuk menahannya. Selanjutnya, sembari menahan segala rasa ini, kulepas tangan kananku yang sebelumnya bergenggaman. Sedangkan tangan kiriku kubiarkan ia menggenggamnya, lalu kusentuh telapak tangan kananku ke atas kepalanya. Kuusap dengan amat sangat lembut. Belum saatnya sayang, sungguh. Ayah juga sejujurnya sudah ingin melakukannya sejak tadi, tapi ayah akan menghormatimu mulai saat ini, menginginkan menjalankan keinginanmu. Kamu bisa kan menahan sampai melewati hari ke-130? Ayah. Dia sampai menghembuskan nafas yang terdengar amat sangat kecewa. Aku hanya senyum masih sambil mengusap kepalanya. Cemberut tentunya, kesal tentunya juga, tapi semoga kamu memahami jika aku melakukan ini semua karena aku amat sangat mencintaimu, wahai bidadariku. Ya sudah, kalau begitu Puput masuk ke kamar aja. Masih dengan wajahnya yang cemberut, kuusap pipinya, kemudian mengangguk dengan masih tersenyum kepadanya. Ayah janji, ayah tak akan melakukan yang lebih selama belum melewati hari ke-130. Kamu mau kan membantu ayah? Dia mengangguk. Masuklah, beristirahatlah agar besok bisa menemani anak-anak berenang pagi-pagi, karena ayah tak bisa melakukannya, karena ayah harus kerja pagi-pagi. Iya ya, ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah ia menjawab salamku, malah genggamannya semakin erat, seolah-olah tak ingin melepasku. Ayah tidak akan kemana-mana lagi. Kamu tahu kan kamar ayah di mana? Tapi ayah tidak akan membukanya ketika kamu mengetuknya. Sekali lagi, maafkan ayah. Dia mengangguk. Hari ke-130 masih lama ternyata, gumamnya. Ya, masih lama. Makanya kita harus saling mendukung biar kita bisa melewatinya. Ya udah deh. Nanti subuh kita ketemu lagi kok, mau berjamaah di musola kan? Dan pada akhirnya ya tersenyum lalu mengangguk. Kusentuh sekali lagi pipi kekasihku. Beristirahatlah sayang. Ayah juga harus beristirahat sekarang biar besok ayah tidak telat ke kantornya. Iya ya, selamat beristirahat ayahku sayang. Aku senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ya, kubiarkan kekasihku masuk ke dalam kamar Dinda. Ketika ia menutup kamar meski raut wajahnya masih tak ikhlas, bahkan di saat nyaris tertutup. Kan itu ia meraih tanganku, didekatkan ke wajahnya, menyalip punggung tanganku. Hati-hati, jangan ngebut. Iya, ayah pamit mau nguli dulu buat mengais rezeki untuk kalian. Dasar, balasnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ya, kutinggalkan keluargaku di rumah dengan perasaan yang sungguh amat sangat bahagia. Aku akan melakukan time skip beberapa kali karena sejujurnya aku malu untuk menceritakan kepada kalian bagaimana aku dan sang bidadari bertahan selama ini di rumah untuk tidak melewati batas. Coba bayangkan bagaimana beratnya menahan kami berdua jikalau kami sudah saling mencintai, sudah sama-sama menginginkannya, sudah sama-sama berada di rumah selayaknya suami istri.
Yang membedakan hanya tidak melakukan hal itu beserta tak sekamar dengannya. Bagaimana beratnya aku tahan keinginan untuk tidak, yang ternyata semua kebiasaan wanita sama ketika di rumah, jarang mengenakannya. Dan itu pun dilakukan bidadari tercipta. Hayo, sakit kepala kagak lu? Kalau berada di posisiku sekarang, terus beberapa kali kejadian sepasang itu tanpa sengaja dengan denganku. Ketika ia menginginkan bermanjaan denganku, ketika kami berada di ruang santai lantai 2 di malam hari, ketika ia menginginkan rebahan sembari menonton TV di saat anak-anak sudah tertidur, aku mengingat kejadian itu, kadang senyum sendiri seperti orang stres. Dan ini kujalani hampir setiap hari. Berat kawan, sungguh berat banget buatku. Ada satu kejadian yang layak kuceritakan ke kalian malam itu, tepat di malam minggu di saat anak-anak sudah tertidur. Dan kami berdua belum merasakan rasa kantuk sama sekali, padahal sudah jam 11 malam. Pada akhirnya kami pun mengobrol di ruang santai lantai 2 seperti biasanya. Kekasihku masih bermanjaan seperti biasanya juga. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman, karena subscribe itu gratis kawan. Baiklah, kepalanya sudah rebahan, menatap ke arah TV yang selalu dan selalu lenganku ia raih sendiri untuk memeluknya. Yang anehnya, meski ia sudah melahirkan putraku Aska setahun yang lalu, perutnya masih kurasakan agak rata. Jadi pahamkan bagaimana posisinya saat ini? Sedikit saja bergeser tangan ini ke atas, maka ya, aku pasti akan